Oke Lur, udah panas dan juga udah solar mau habis. Ini udah kita rain dan alhamdulillah nggak ada kendala. Tadi kendalanya itu. Ayo. Oke, aman. Yang udah turun mesin, ruang bakar udah dibersihkan, pasti ada embun saat pagi karena ruang bakar udah kita bersihkan. Seperti ini. Nah, ini adalah umbun dan uap. Nah, ini kan, ini adalah uap airnya. Dan ini adalah hasilnya ya Lur, setelah kita hidupin lebih dari 4 jam. Ini udah panas, juga udah kita AC, asapnya bersih. Untuk suara alhamdulillah normal, halus, kemelintingnya adem. Oke Lur, masih di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita akan proses overhaul untuk Kijang LGX tahun 2000. Ini keluhannya adalah ngebul, suara kemelatak, terus ada sedikit kemrecek di klep. Tapi kemarin setelah kita cek dan orangnya pernah kesini untuk sharing-sharing dan mau ngecek untuk mesinnya, kita cek ternyata blobinya agak parah, keluar asap, udah ngebul, terus tenaganya udah loyo. Apalagi kalau tanjakan itu asapnya tebal. Dan mobil ini digunakan untuk kerja di Jawa. Orangnya sih orang Malang sini, cuma kerjanya kadang lintas pulau ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu. Jadi mobilnya ini mau kita overhaul. Kemarin sih mau diservis, cuma kita beri saran karena agak ngebulnya agak parah, jadi diputuskan untuk overhaul. Cuma kita harus cek dulu mesinnya, nanti kita coba untuk hidupkan ya Lur. Dan ini adalah mobil untuk kelas berat. Maksudnya kelas berat itu untuk muatan. Wah, sorry, bentar. Ini masih dingin dan pagi hari, masih belum kita hidupkan. Kita coba untuk hidupkan dulu. Agak lama hidupnya, nggak kuat akinya, atau mungkin ada tombol lain ya. Udah tekor akinya, jadi gak kuat starter. Kita coba untuk charger dulu. Oke, udah kita hidupkan dan ini ternyata ada kendala di ini pemanasnya. Ini biasanya kayaknya buat manasin untuk mesin, ini disediakan kabel di sini. Jadi ada yang bermasalah di fungsi pemanasnya. Dan ini adalah suaranya, udah pincang, juga ada bubuk. Masih dingin, belum keluar asap. Kemarin pas waktu panas itu asapnya parah. Ini sampai dikasih karet biar nggak bocor. Ada suara pincang dan bubuk. Kita tunggu panas dulu. Dan untuk keterangan dari pemiliknya, ini makan oli agak parah, jadi sekalian untuk diturunkan karena mau buat kerja untuk luar kota dan luar pulau. Jadi kita maksimalkan dulu. Dan siap untuk kita turunkan. Oke, kita lanjut untuk prosesnya Lur. Kita bongkar
bentar lur, untuk mesin kijangnya. Untuk kendala itu adalah kendala di piston dan liner boring, tapi kalau untuk askruk metal jalannya masih aman. Ini nggak bisa kita lepas soalnya ini macet, kita pukul, kita panasin nggak bisa. Jadi ini nanti kita bawa ke tukang kolter biar diakalin, karena kemarin juga dapat kasus begitu, jadi dilepas tukang kolter dan alhamdulillah aman lepasnya, nggak terlalu ribet. Untuk mesinnya ini cuma kalah di liner boring. Liner boringnya udah ngantong parah yang di sini. Nah ini udah kena kuku, ngantongnya parah. Jadi sama orangnya ini disuruh diturunkan total, juga untuk klep dan setting klep. Kalau untuk chamber aman, nggak ada retak, masih aman. Chambernya masih bisa dipakai. Kalau setting dan klepnya, bushing klep nggak aman, ini nanti akan kita lakukan penggantian. Untuk pistonnya ada yang kocak, kalau metalnya semua bagus, makanya cuma kendala di ini udah kelihatan kocak parah. Ini yang menyebabkan suara dek-dek kurang normal, kurang anteng. Jadi ini udah kita bongkar, kita bawa ke tukang kolter dulu lur, biar cepat dikerjakan. Nanti untuk lainnya baru kita coba konfirmasi kerusakannya apa dan yang diperlukan apa. Oke, kita lanjut dulu. A few moments later. Oke lur, alhamdulillah udah selesai untuk servis di tukang kolter. Ini udah kita bersihkan beserta yang hitam-hitam itu kita cat semua. Jadi biar kelihatan bersih dan enak dipandang. Terus untuk mobil ini Kijang 2L ini kasusnya ini oversize. Ini udah waktunya untuk overhaul dan ini dari standar ke 50 dan ini masih orisinil ya lur. Orisinil, belum liner boring, belum, ini masih blok. Ini udah kita oversize 0,50 dan kita request untuk gapnya jadi agak sedikit rapat untuk menjaga keawetan. Soalnya kalau orisinil pabrik itu sama-sama menggunakan ring piston merek ART, piston ART, TB atau apa, itu kita nggak tahu. Soalnya karena pabrikan itu biasanya cuma repacking dan pemesanannya beda. Untuk kualitasnya pun perakitan mobil dan dijual di pasaran itu juga beda. Jadi kita sesuaikan aja dengan karakter mesinnya aja. Gimana kita mintanya ke tukang kolter. Dan untuk askruk ini aman. Ini duduk, metal duduknya itu undersize 0,25 dan jalannya itu standar. Jadi ada selisih dikit karena kemarin dicek nggak bersih, untuk diceknya dipoles juga nggak bersih. Ini yang kita ganti itu cuma metal jalan duduk, kita ganti set semua. Terus untuk bloknya dan ini mantelnya udah kita center, udah kita senterkan. Ini oversize 0,25. Terus untuk decouplingnya ini dek pompa oli udah kita buka, kita cek, kita ukur. Untuk ketebalan dan celah pompa oli masih bagus dan sangat bagus. Ini udah kita lumasin. Untuk pelumasan di sini usahakan pakai uli yang kental dulu. Uli gardan boleh, yang penting agak kental dulu untuk pengangkatan minyak pertama. Jadi biar mendapatkan kevakuman untuk menyedotnya. Terus ada lagi kendalanya cylinder head retak, masih belum kita ambil di tukang kolter karena masih di sana. Dan ini klepnya masih kita pakai lagi karena masih bagus. Dan juga ini noken asnya banyak yang rusak, sorry ini nggak rata, tapi ini masih bisa dipakai lah. Soalnya yang rusak itu sebenarnya cuma di 0, ini yang nggak nyentuh di celahnya. Jadi mobil ini awalnya setelan klepnya itu rapat, jadi tabrakan juga
menimbulkan gesekan seperti itu. Nah, oke. Ini belanjanya itu kita pakai ring piston 2L atau 2LT. Ini 92 mili. Kalau punyanya 2L itu sekitar 91,5, tapi ini sama dengan 2L. Terus untuk ini pistonnya kita menggunakan ART water pump, juga dibelikan sama orangnya, merek Aisin. Dan ini pistonnya kita menggunakan ART, kualitasnya bagus, setara ori ini, karena Aisin dan ART itu satu pabrikan. Ini kita lihat Aisin Group, jadi menggunakan ini termasuk grupnya Aisin. Dan kampas kopling kita menggunakan Valeo, kita ganti kampasnya aja, kampas koplingnya Valeo. Terus pak full set kita menggunakan ITE, karena ITE ini Taiwan, jadi bagus finishingnya, saya sering pakai. Setang piston ini juga kita setting, udah kita center, udah kita poles. Ini kalau pennya nggak ganti, karena dikasih pen baru itu udah pas ukurannya. Oke, seperti biasa ini kita setting dulu setangnya di sini, di askruk. Kita kencangin 3 kilo, kemudian 120 derajat pengencangannya. Kita lanjut proses penyetingan. Dan untuk ini udah kita bersihkan semua lor di dalamnya. Pakai karburator cleaner atau brake cleaner, juga bensin. Kenapa kita bersihkan ini semua? Biar jalur olinya bersih, lancar, dan oli awet untuk warnanya nggak hitam. Oke, kita lanjut dulu. Udah kita kencangin 3 kilo sama 180 derajat. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, juga nomor 4. Kita pastikan spellingnya ada, jadi perputarannya enak, spelling ada, jadi aman untuk kita lanjutkan lagi. Kalau mau lebih detail lagi itu pakai plastik gauk, cuma kita adjustnya yang repot. Kalau misalkan mencari celah yang kita inginkan seperti di manual book, adjustnya itu yang repot, karena harus cari metal yang ukurannya pas. Karena setiap metal itu 0,0 mikro itu udah ada perubahan, nggak mungkin pas ya lor. Jadi ada toleransinya, semua itu ada toleransinya, jadi nggak harus dipaskan bener-bener pas, cuma feeling kita aja, kita pakai feeling. Dan ini udah selesai, tinggal kita rakit semuanya, kita lepas, pasang ke bloknya. Oke lor, kita pasang untuk askrupnya. Ini nanti kita kencangin di angka 10 kilo untuk bearing capnya, 10,5 kilo tepatnya. Kemudian nanti askrupnya kita pasang piston dan setangnya.
Oke, lancar lur. Ini udah selesai, tinggal kita lengkapin, kemudian masukkan ya lur. Ini udah kita pasang untuk ring pistonnya, dan ini ketemu celah gap di angka 40 ini nggak masuk, masuknya maksa. Nah ini masuknya maksa, lur. Jadi ini sekitar 35 38. Ini siap kita pasang dulu, kemudian kita lengkapi semua. Untuk sebagian udah terpasang, tinggal pistonnya aja. Oke lur, kita pasang untuk pistonnya. Ini udah siap kita pasang. Terus nanti kita kencangin dengan ukuran 3,5 kilo dan 2 kali 90 derajat. Oke, udah selesai, kita kencangin dulu. Udah kita setting untuk silinder head barunya. Ini klepnya udah kita setting, terus botolan dan klep juga sudah aman. Ini kita nggak pakai yang lama karena yang lama nggak bagus, jadi kita pakai yang baru dapat. Dan ini silinder headnya ori ya lor. Nah ini silinder head ori, terus udah kita tata. Untuk klepnya ini nggak kita ganti, kita repair. Bentar, saya balik dulu. Nah, untuk klepnya udah kita repair dan udah kita sekir. Untuk permukaannya udah di servis ini. Kemarin cuma ada karat, jadi kita amplas. Untuk klepnya udah kita tata, kita bubut lagi karena masih ori dan cuma sedikit. Untuk cekungannya jadi kita bubut lagi. Jadi ini permukaannya udah rata dan udah kita sekir, ini tinggal kita pasang. Untuk silinder head yang lama ini ada kendala retak, nggak lama lagi pasti nyembur airnya. Kalau ini nggak nyembur, cuma udah ada kendala retak di bagian sini, terus di sini, ini retak,
juga di sini. Nah, ini udah ada retaknya. Jadi sebenarnya kalau yang di sini ini bisa kita tindik atau kita perbaiki, cuma karena ini yang kendala jadi nggak kita tindik. Ini Pak, mungkin kalau udah kompresi besar cuma hitungan bulan, kalau rezeki ya hitungan tahun baru muncul gebros masalah. Dan kita udah sharing dengan pemiliknya, sama pemiliknya diputuskan untuk ganti karena chambernya yang ini juga retak. Jadi sekalian kita sama pemiliknya suruh belikan yang copotan. Kalau ori itu ada tandanya gini. Oke, ini kita pasang dulu untuk silinder headnya, kemudian kita usahakan cek sound hari ini lor. Udah terpasang untuk silinder headnya lor, dan timingnya juga baru, timing belt baru, roller timing juga baru ini, dan timingnya juga udah baru. Ini untuk silinder headnya udah kita pasang dan udah kita kencangin dengan ukuran 8 terus 90 ditambah 90 derajat. Ini tinggal perlengkapan semuanya. Untuk nozzle udah kita setting, nggak kita ganti, bos pom nggak kita ganti, nggak kita kalibrasi, cuma ini nanti kampas kalau nggak salah, tapi masih belum kita belanjakan. Ini kita rakit dulu, kita cek sound dulu lor, dan olinya masih belum kita isi. Semoga aja nanti udah lengkap dan bisa cek sound. Kita lanjut prosesnya dulu lor. Udah kita selesaikan perakitan dan udah kita mau cek sound ya lor. Ini udah kita pasang dan mulai persiapan untuk melakukan cek sound. Pressure oilnya juga terpasang. Ini masih pemasangan filter solar dan solarnya. Untuk oli udah aman. Ini nanti kita akan naikkan dulu untuk sistem pengisian olinya, solar ke ledeng karena masih kosong, jadi masih kita naikkan. Ini olinya kayaknya kurang, tapi udah kita isi kemarin 5 liter, takutnya kurang, nanti kita cek lagi. Dan kita menggunakan extra fan untuk bantuan pendinginan. Ini nanti kita naikkan solarnya ke ledeng, kemudian baru kita pasang busi dan kita setat. Kita lanjut dulu lor untuk prosesnya. Oke lor, ini kita mau cek sound untuk mesin Kijang 2L nya karena baru turun mesin. Kita cek sound di bawah untuk mengetahui kebocoran, suara enak enggaknya. Soalnya kalau udah naik kan ribetnya itu harus tempatnya terjepit, tapi kalau ini kan nggak enak di bawah. Kita coba cek sound dulu, kalau sudah beres aman baru kita naikkan. Oke, kita naikkan solarnya dulu lor. Aki ini nggak kuat aki ini, agak rewel. Ini udah kita ganti aki, tinggal kita cek sound, naikkan solarnya. Ya wes starteran wes. Wes, so udah naik solarnya, tinggal kita tutup busi pemanasnya lor. Kita coba lagi lor, soalnya tadi akinya agak error. Ini kita coba lagi pakai aki yang sehat biar tegangannya bagus dan starternya cepat.
hidup untuk mesinnya. Bospom nggak kita kalibrasi, cuma enak untuk starternya, nggak perlu digas, langsung gas besar. Tekanan oli normal di angka 60 bar, oli udah naik. Suara masih menyesuaikan karena mesin belum panas lur. Ini kita hidupkan 2-3 jam, nanti baru kita cek untuk kebocoran dan lainnya supaya nanti naiknya aman, tinggal pasang semuanya. Dan alhamdulillah untuk suaranya udah aman. Ini tinggal kita rakit dan tinggal kita panasin dulu sampai suhu normal atau menghabiskan solar yang ada itu di tandon. Jadi biar maksimal. Kita cek kebocoran dan lainnya dulu lur. Kita biarkan untuk mesinnya, biarkan suhu kerja normal. Apakah ada perubahan suara atau tidak ya lur. Oke, kita inrain di bawah dan cek sound di bawah dulu lur. Untuk sementara suaranya masih aman karena oli belum merata dan juga suhu mesin belum temperatur kerja. Tekanan oli normal. Kita lanjut dulu lur. Ada kendala, tiba-tiba suaranya, asapnya itu pincang dan putih. Biasanya itu dari nozzle. Ini kita udah tes nozzle-nya, ternyata aman. Bisa jadi ini dari bos klep atau klepnya yang ada macet. Jadi kita coba untuk cek kompresi dulu lur. Apakah masih layak kompresinya atau ada perbedaan, maksudnya gitu. Perbedaannya signifikan atau tidak. Kita coba cek kompresi dulu. Oke, ini tadi nomor 4-nya aman, ada di angka 2930. Ini nomor 3, kita coba cek kompresinya. Ayo. Kompresi nomor 3 aman di angka 29, hampir 30. Ini nomor 2, kita coba dulu cek kompresinya. Ayo. Aman, ada di angka 30. Nomor 1 lur terakhir. Dan ini nomor 1, kita coba untuk cek kompresinya. Yo. Nomor 1 aman, berarti bisa jadi tadi nozzle-nya ada yang buntu karena kotoran. Ini kita pasang lagi dan kita coba test drive lagi. Alhamdulillah aman lur, ini udah kita coba hidupkan lagi dan nggak ada kendala. Kita rayen lagi, soalnya tadi ada kotoran di nozzle sehingga nozzle-nya satu buntu. Ini udah kita tes lagi dan kita perbaiki. Kita lanjut untuk proses inrayen-nya. Udah panas dan juga udah solar mau habis. Ini udah kita rayen dan alhamdulillah nggak ada kendala. Tadi kendalanya itu cuma nozzle aja buntu. Ini udah enak, tinggal kita dinginkan dan kemudian kita naikkan ke mesinnya. Untuk tekanannya itu ada di sekarang ada di 1,7 bar. Soalnya olinya udah encer, udah panas, suhu normal. Kita matikan dulu, kemudian kita dinginkan dan kita naikkan. Ini udah selesai untuk kijang dieselnya, alhamdulillah nggak ada kendala. Ini udah baru aja kita hidupkan dengan cara kita jumper akinya, karena akinya itu nggak kuat, akinya ngedrop, jadi kita harus jumper. Dan ini untuk suaranya, ini masih belum kita kasih untuk coolant, soalnya coolant-nya kita mencari untuk kebocoran. Dan ini kemarin udah full karena mungkin baru sirkulasi jadi airnya kurang.
ini akan kita tambah, kemudian kita akan running dulu, kita coba, kemudian serah terima. Untuk suhunya masih 0, soalnya ini baru hidup. Kalau untuk mobil yang udah turun mesin, ruang bakar udah dibersihkan, pasti ada embun saat pagi, karena ruang bakar udah kita bersihkan seperti ini. Nah, ini adalah embun dan uap. Nah, ini kan, ini adalah uap airnya. Untuk pembakaran alhamdulillah normal, nggak ada kendala. Ini udah selesai, tinggal kita test drive. Suaranya juga udah normal. Ini untuk settingan bospom 0, kita tambah dikit biar lebih agak kering dikit, soalnya mau langsung dipakai. Jadi ini kita bersihkan lagi mesinnya, kemudian kita ganti bulan. Alhamdulillah normal. Enteng, ini tinggal kita ganti coolant dan kemudian running, kita coba, terus kita hubungin orangnya dan siap diambil, juga terima gaji. Dan ini adalah hasilnya ya lur, setelah kita hidupin lebih dari 4 jam. Ini udah panas, juga udah kita AC, asapnya bersih. Untuk suara alhamdulillah normal, halus, kemelindingnya adem, nggak terlalu kasar. Ini RPM 1000 dan AC. Kita coba untuk suhunya, kalau alhamdulillah aman. Ini. Alhamdulillah aman, nggak ada kendala, dan ini udah siap diambil. Alhamdulillah aman, nggak ada kendala lur. Ini tinggal siap terima gaji. Ini tinggal kita nunggu untuk orangnya. Untuk temperatur alhamdulillah masih normal, karena udah kita AC dan AC nya berada di 12,5 derajat. Kita biarkan, kita hidupkan. Nanti kita akan coba untuk buat untuk jalan. Oke lor, cukup segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.